Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Riko Maulana dengan NIM saya 6211057, dan di sini saya akan membacakan tugas pedagogi yang mana bermateri tentang perencanaan pembelajaran dan administrasinya. Yang mana pengertian dari pembelajaran sebagai proses kerjasama antara guru dan siswa pasti akan menghadapi beberapa masalah pembelajaran. Hal tersebut akan berdampak pada kegagalan pembelajaran. Melalui perencanaan yang baik, setidaknya dapat mengantisipasi atau meminimalisir permasalahan-permasalahan yang nantinya akan muncul, sehingga pembelajaran berjalan normal dan keberhasilan pembelajaran tercapai. Perencanaan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Proses pembelajaran tidak berlangsung seadanya, akan tetapi berlangsung secara berarah dan terorganisir. Dengan demikian, guru dapat menggunakan waktu secara efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran dan keberhasilan pembelajaran. Hal tersebut dapat berlangsung melalui perencanaan pembelajaran yang baik. Perencanaan pembelajaran dilihat dari berbagai sumber sebagaimana dipaparkan Sagala tahun 2012 halaman 136 sebagai berikut. 1. Perencanaan pembelajaran sebagai sebuah proses pengembangan pembelajaran secara sistematik yang digunakan secara khusus teori-teori pembelajaran dan pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Dalam perencanaan ini menganalisis kebutuhan dari proses belajar dengan alur yang sistematik untuk mencapai tujuan pembelajaran, termasuk di dalamnya melakukan evaluasi terhadap materi pembelajaran dan aktivitas-aktivitas pembelajaran. 2. Perencanaan pembelajaran sebagai sebuah disiplin adalah cabang dari pengetahuan yang senantiasa memperhatikan hasil-hasil penelitian dan teori-teori tentang strategi pembelajaran dan implementasinya terhadap strategi-strategi tersebut. 3. Perencanaan pembelajaran sebagai sains adalah mengakreasi secara detail spesifikasi dari pengembangan, implementasi, evaluasi, dan pemeliharaan akan situasi maupun fasilitas pembelajaran terhadap unit-unit yang luas maupun lebih sempit dari materi pembelajaran dengan segala tingkatan kompleksitasnya. Yang keempat, perencanaan pembelajaran sebagai realitas adalah ide pembelajaran dikembangkan dengan memberi hubungan pembelajaran dari waktu ke waktu dalam suatu proses yang dikerjakan. Perencanaan mengecek secara cermat bahwa semua kegiatan telah sesuai dengan tuntutan sains dan dilakukan secara sistematik. Perencanaan pembelajaran sebagai suatu sistem adalah sebuah susunan dari sumber-sumber dan prosedur-prosedur untuk menggerakkan pembelajaran. Pengembangan sistem pembelajaran melalui proses yang sistematik selanjutnya diimplementasikan mengacu kepada sistem perencanaan itu. 6. Perencanaan pembelajaran sebagai teknologi adalah suatu perencanaan yang mendorong menggunakan teknik-teknik yang dapat mengembangkan tingkat laku kognitif dan teori-teori konstruktif terhadap solusi dan problem-problem pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu manfaat perencanaan pembelajaran. Jadi manfaatnya itu apa saja? Sebelum melakukan aktivitas pembelajaran, ada baiknya untuk menyusun rencana pembelajaran terlebih dahulu. Dengan begitu, kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar, terstruktur, dan rapi. Ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan dengan menyusun rencana pembelajaran beserta tips menyusun rencana pembelajaran dengan baik. Pada dasarnya, pembelajaran merupakan proses yang telah ditata sedemikian rupa untuk mencapai hasil maksimal dan sesuai tujuan. Perencanaan berkaitan dengan
perkiraan atau hal apa yang akan dilakukan saat melakukan kegiatan pembelajaran. Dan ada beberapa manfaat dari penyusunan dan perencanaan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, sebagai alat ukur. Dan yang keempat, dengan pengembangan keterampilan. Kelima, memiliki persiapan sebelum mengajar. Keenam, menghemat waktu dan tenaga. Ketujuh, pola pembelajaran tertata. 9, mempermudah evaluasi diri. Dan 9, memberi gambaran pembelajaran. Tujuan perencanaan pembelajaran. Secara ideal, tujuan perencanaan pembelajaran adalah menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar, metode dan penggunaan alat dan perlengkapan pembelajaran, menyampaikan kurikulum atas dasar bahasa dan mengelola alokasi waktu yang tersedia, serta membelajarkan siswa sesuai yang diprogramkan. Tujuan pembelajaran itu memungkinkan guru memilih metode yang sesuai sehingga proses pembelajaran itu mengarah dan dapat mencapai tujuan yang sudah dirumuskan. Maka tujuan yang paling mendasar dari sebuah perencanaan pembelajaran adalah sebagai pedoman atau petunjuk guru serta mengarah dan membimbing kegiatan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Berdasarkan beberapa kepentingan tersebut, tujuan pembelajaran antara lain adalah yang pertama, sebagai landasan pokok bagi guru dan siswa dalam mencapai kompetisi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. 2. Memberikan gambaran mengenai acuan kerja jangka pendek. Yang ketiga, karena disusun dengan menggunakan pendekatan sistem memberikan pengaruh terhadap pengembangan individu siswa. Yang selanjutnya yaitu administrasi pembelajaran. Administrasi pembelajaran adalah seperangkat rencana terukur dan terstruktur yang akan ditetapkan di dalam proses pembelajaran. Secara logis, pengajaran yang dilakukan tanpa persiapan merupakan suatu proses belajar yang mengambang, di mana seorang guru tidak mengetahui secara terukur siapa yang diajari secara akademis. Dari mana pembelajaran seharusnya dimulai, sampai di mana pembelajaran harus diakhiri, seperti apa ketercapaian hasil pembelajaran, bagaimana pencapaian siswa terhadap pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan, dan bagaimana tindak lanjut perbaikan selanjutnya. Tentu untuk mengetahui hal-hal krusial di atas, seorang guru harus melakukan kajian mendalam dan pemotretan proses pembelajaran secara menyeluruh serta merencanakan ulang pembelajaran yang akan dilakukan melalui administrasi pembelajaran sesuai dengan hasil kajian dan temuan sebelumnya. Untuk itu, persiapan administrasi pembelajaran harus dirancang oleh seorang guru sebelum mengajar siswa. Bahkan menurut penulis, makruh hukumnya jika seorang guru melakukan pengajaran tanpa ada persiapan secara formal. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien, demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan pada tingkat sekolah apapun. Yang menjadi tugas utama kepala sekolah ialah menjamin adanya program pengajaran yang baik bagi murid-murid. Karena pada dasarnya pengelolaan atau manajemen pendidikan, fokus segala usahanya adalah terletak pada praktek pengajaran, praktek belajar mengajar (PBM). Hal ini nampak jelas bahwa pada hakikatnya segala upaya dan kegiatan yang dilaksanakan di dalam sekolah atau lembaga pendidikan senantiasa diarahkan pada suksesnya PBM. Kegiatan administrasi dititik beratkan pada usaha-usaha pembinaan situasi belajar mengajar di sekolah agar selalu terjamin kelancarannya. Jadi seperti itulah administrasi pembelajaran. Ya, mungkin cukup sekian dari apa yang saya sampaikan.
banyak salahnya, banyak kurangnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.